Oke teman-teman, ketemu lagi kita di pembelajaran matematika. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang yaitu matriks. Teman-teman tentu ingat ya. Nah, matriks ini kita pelajari untuk kurikulum sekarang itu ada di kelas 11. Jadi, ada di matematika wajib untuk kelas 11. Oke, mari kita lihat sekarang. Nah, saya akan menunjukkan seorang tokoh. Siapakah tokoh ini? Beliau merupakan Arthur Chell yang lahir tahun 1821, kemudian meninggal tahun 1895. Siapa sih Arthur ini? Arthur itu merupakan seorang ilmuwan yang menemukan teori tentang matriks. Jadi Arthur bersama temannya yang bernama Sir William itu menemukan teori tentang matriks. Namun untuk sekarang ini teori tentang matriks ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan banyak digunakan di berbagai bidang. Misalkan kriptografi atau namanya adalah pengkodean, kemudian digunakan juga di perbankan, ada juga di ekonomi, ada di penyajian data, dan penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, itu adalah kegunaan dari matriks dalam berbagai bidang. Oke, ini hanya perkenalan sekilas saja tentang Arthur. Kemudian, untuk di matriks, kita akan membahas 4 pokok bahasan. Ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, itu kita akan membahas tentang pengertian matriks. Nah, dalam pengertian matriks ini, kita juga akan membahas yang pertama ada notasi, kemudian ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks. Itu yang akan kita bahas. Untuk yang kedua, kita akan membahas operasi matriks. Operasi matriks itu ada beberapa. Yang pertama penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian skalar, perkalian antar matriks, dan yang keempat adalah pemangkatan matriks. Untuk yang ketiga, kita akan membahas determinan matriks. Nah, untuk determinan matriks, kita hanya akan membahas ordo 2x2 dan 3x3, serta sifat-sifat determinannya. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang inverse matrix. Di inverse matrix, kita akan membahas sifat-sifat, kemudian hanya yang berordo 2x2 dan 3x3. Nah, ini adalah silabus tentang matriks atau macam-macam matriks, materi-materi matriks yang akan kita pelajari. Namun, di video kali ini, saya hanya akan membahas tentang pengertian matriks. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian matriks, kemudian yang kedua adalah notasi dan ordo matriks, yang ketiga jenis-jenis matriks, kemudian yang keempat adalah transpose matriks, yang kelima adalah kesamaan dua matriks. Oke, mari kita lihat. Untuk yang pertama, kita akan melihat pengertian matriks. Apa sih itu matriks sebenarnya? Nah, teman-teman, matriks itu sebenarnya adalah bentuk penyajian data dengan syarat tertentu. Jadi, data itu kita sajikan dalam bentuk matriks. Tetapi, dia mempunyai syarat tertentu. Apa itu syaratnya? Nah, nanti kita akan lihat syaratnya untuk menyajikan data dalam bentuk matriks. Kita akan melihat dulu macam-macam bentuk penyajian data. Mungkin teman-teman sudah pernah ya bentuk penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian diagram lingkaran, ada juga histogram. Nah, ini adalah macam-macam dari penyajian data. Sekarang saya coba ingatkan, kalau penyajian data kita sajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini merupakan contohnya. Ini merupakan contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel ini nanti bisa kita tuangkan ke dalam matriks. Seperti apakah? Mari kita lihat. Kita lihat dulu
pengertian matriks. Nah, pengertian matriks itu adalah sebenarnya susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, jadi matriks itu adalah susunan bilangan-bilangan yang diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian nanti dibatasi oleh kurung biasa atau kurung siku. Nah, kalau kita melihat dari penyajian data dalam bentuk tabel yang ada di sini, itu kita bisa tuangkan dalam bentuk matriks. Seperti apa? Data-datanya itu, nilai-nilainya itu kita tuangkan dalam bentuk matriks. Jadinya seperti ini. Nah, jadi bilangan-bilangan yang ada di sini, bilangan-bilangan ini, kita tuangkan dalam bentuk matriks. Di sini ada 8, 5, 0. Maka kita tuliskan 8, 5, 0. Ada 7, 6, 8. 7, 6, 8. Kemudian ada 9, 0, 9. 9, 0, 9. Jangan lupa, matriks itu diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku, maka kita beri kurung di sebelah sini. Nah, ini merupakan contoh dari matriks, sehingga dalam tabel ini kita bisa tuangkan dalam bentuk matriks, jadilah seperti ini. Nah, di sini kalian bisa melihat ada kolom, ini adalah kolom, kemudian yang ini adalah baris. Nah, ini merupakan contoh dari matriks. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan melihat, tadi sudah pengertian matriks, sekarang kita akan melihat notasi dan ordo matriks. Yang pertama kita lihat adalah kita mau menentukan notasi matriks. Notasi matriks itu seperti apa sih? Nah, matriks itu dinyatakan dengan huruf besar. Jadi, lambang dari matriks atau notasi matriks itu adalah huruf besar. Kemudian, elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi, lambang matriksnya huruf besar, elemen-elemen yang ada di dalam matriks itu dinyatakan dengan huruf kecil. Kita lihat, jika A, nah A itu kan huruf besar ya, A itu notasi dari matriks. Jika A sebuah matriks, maka A, I, J menyatakan elemen yang terdapat pada baris ke I dan kolom ke J dari A. Dengan I-nya itu bisa 1, 2, 3, sampai dengan M. Kemudian dan J-nya itu bisa 1, 2, 3, sampai N. Begitu. Jadi, A yang huruf besar itu merupakan notasi dari matriks, kemudian A, I, J itu merupakan lambang dari elemen-elemen matriks A, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua itu adalah ordo matriks. Kita lihat dulu, apa sih itu ordo matriks? Ordo menyatakan suatu ukuran matriks. Jadi, ordo itu menyatakan ukurannya, ukuran dari suatu matriks. Jika suatu matriks terdiri atas M baris, jadi banyaknya baris itu adalah M, dan N kolom, banyaknya kolom itu adalah N, maka kita tuliskan dengan M kali N. Menyatakan ordo dari matriks A. Matriks A berordo M kali N dituliskan dengan A, M, N. Nah, itu bentuk dari ordo matriks. Jadi, ordo matriks itu menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi, kalau barisnya itu adalah banyaknya nanti misalkan 3, kolomnya 3, berarti matriks itu berordo 3 kali 3. Seperti itu. Mari kita lihat bentuk umum dari matriks A yang berordo M kali M. Kita lihat di sini. Nah, di sini saya punya matriks A itu M kali N. Berarti banyak barisnya adalah M, kemudian banyak kolomnya adalah N. Lihat di sini, A11 ini merupakan elemen yang ada di dalam matriks itu sendiri. Ini A12, ini A1N. Dan di sini A21 sampai dengan AM1. Nah, karena di sini banyak barisnya adalah M, di sini kalian lihat dari 1, 2, sampai M, maka banyak barisnya ini adalah M. Kemudian kita lihat kolomnya. Kolomnya dari 1, 2,
sampai dengan N, maka banyak kolomnya ini adalah N. Ini merupakan bentuk umum dari matriks yang berordo M dikali dengan N, seperti itu. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Misalkan saya punya matriks A itu ini elemen-elemennya bisa dilihat. Nah, kalian diminta untuk menentukan yang pertama adalah ordo dari matriks A. Ordonya berapa? Kemudian yang B itu adalah elemen pada baris kedua, kolom kedua. Kemudian yang C, elemen pada baris ketiga, kolom ke-1. Dan yang D-nya adalah A12 berarti elemen pada baris pertama, kolom kedua, ditambah dengan A23 ditambah dengan A33. Oke, mari kita lihat. Kita lihat untuk jawaban yang pertama. Ordo dari matriks A adalah, kalian bisa lihat, banyak baris dan banyak kolomnya ada berapa. Di situ banyak barisnya ada 3, banyak kolomnya ada 3 juga. Maka ordo dari matriks A itu adalah 3 kali 3. Kita lihat yang B. Elemen pada baris kedua, kolom kedua adalah, kalian bisa lihat baris kedua, 1, 2, kolom kedua, 1, 2. Maka ini adalah elemen dari baris kedua, kolom kedua. Ada berapa ini? Kita bisa tuliskan dengan A22. Jadi elemen dari baris kedua, kolom kedua itu adalah A22. Berapa di situ? Negatif 3. Oke, kita lanjutkan. Yang C. Elemen pada baris ketiga, kolom ke-1. Kita bisa menuliskannya dengan A31. Baris ketiga, kita lihat di sini baris ketiga, 1, 2, 3. Kolom ke-1 ya di sini. Berarti A31-nya berapa? Negatif 1. Nah, kalian sekarang tentukanlah yang D. A12, A23, A33. A12 berapa di sini? Berarti baris pertama kolom kedua. Negatif 5. Kemudian A23. Berarti baris kedua kolom ketiga. Berapa ini? 1. Kemudian A33. Baris ketiga kolom ketiga. 2. Maka negatif 5 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Nah, itu merupakan contoh soal dari ordo matriks, kemudian elemen-elemen matriks. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ke jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolomnya. Kemudian yang kedua adalah matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Kita akan lihat dulu untuk yang pertama adalah matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Kita akan lihat ada 4 macam matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Yang pertama adalah itu namanya matriks baris, yang kedua adalah matriks kolom, yang ketiga matriks persegi panjang, kemudian yang keempat adalah matriks persegi. Kita lihat terlebih dahulu yang pertama itu adalah matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks baris itu adalah matriks yang terdiri atas satu baris, kemudian ordo matriksnya yang terdiri dari satu baris dan banyak kolom. Jadi ordonya adalah 1 dikali dengan N. Kemudian kita lihat matriks kolom. Matriks kolom itu adalah matriks yang terdiri atas satu kolom. Kalau tadi matriks baris itu satu baris, kalau matriks kolom itu adalah satu kolom. Jadi nanti ordonya adalah M dikali 1, kebalikan dengan matriks baris. Kita lihat matriks persegi panjang. Kalau matriks persegi panjang itu adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolom. Jadi syaratnya hanya banyak baris tidak sama dengan banyak kolom. Maka boleh kita tuliskan ordonya adalah M kali N. Kemudian kalau matriks persegi itu adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolomnya sama. Jadi banyak barisnya dan banyak kolomnya itu adalah sama. Berbeda dengan matriks persegi panjang tadi. Oke, mari kita lihat untuk contoh soalnya. Kita lihat dulu contohnya untuk matriks baris. Tadi matriks baris itu adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Nah, ini merupakan contoh dari matriks baris berordo 1 kali 4. Jumlah barisnya ada 1, jumlah kolomnya ada 4. Kemudian yang kedua, matriks kolom. Matriks kolom tadi adalah matriks yang terdiri dari satu kolom.
Nah, di sini contohnya adalah matriks yang berordo 3 kali 1, maka banyak barisnya itu ada 3, kemudian banyak kolomnya itu 1. Kita lihat, itu matriks persegi panjang. Tadi jumlah baris dan kolomnya itu tidak boleh sama. Nah, di sini contohnya adalah 2 kali 2. Kemudian, kalau persegi panjang itu yang banyak barisnya dan kolomnya itu sama, maka di sini contohnya adalah 3 kali 3. Nah, pada matriks persegi itu terdapat yang namanya adalah, nah di sini namanya yang saya beri garis ini namanya adalah diagonal utama. Kemudian ini, kalau ini hanya ada di matriks persegi saja. Kemudian ini yang saya beri garis yang kedua berwarna biru, ini merupakan diagonal samping. Jadi, dalam matriks persegi itu terdapat diagonal utama dan diagonal samping. Seperti ini. Ini adalah contoh-contoh dari matriks. Kita lihat, yaitu matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Ada 4. Yang pertama adalah matriks 0, kemudian matriks diagonal, kemudian matriks identitas, dan yang keempat adalah matriks segitiga. Matriks 0 itu seperti apa sih? Matriks yang semua elemennya itu bernilai 0. Jadi itu dinamakan dengan matriks 0. Kemudian kalau matriks diagonal itu adalah suatu matriks persegi. Jadi matriks diagonal itu adalah matriks persegi dengan elemen pada diagonal tidak semua bernilai 0, tetapi semua elemen yang lainnya bernilai 0. Begitu. Kemudian kalau matriks identitas itu adalah suatu matriks persegi yang elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen yang lainnya itu bernilai 0. Jadi elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Kalau matriks segitiga, matriks yang elemen-elemen matriks di atas atau di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Jika nanti elemen di atas diagonal utamanya 0, maka kita namakan dengan matriks segitiga bawah. Kalau nanti setiap elemen di bawah diagonal utamanya ada 0, maka kita namakan matriks segitiga atas. Jadi ada matriks segitiga bawah, ada matriks segitiga atas. Kita lihat contohnya. Contohnya untuk matriks 0. Tadi matriks yang diagonalnya, matriks yang elemennya bernilai 0 semua. Nah, ini semua elemennya bernilai 0. Ada matriks O dengan ordo 3 kali 3, semua elemennya bernilai 0, dan ada matriks O 2 kali 3, semua elemennya bernilai 0. Maka ini kita namakan dengan matriks 0. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks diagonal tadi adalah diagonal utamanya tidak semua bernilai 0. Kita lihat di sini untuk yang D. Diagonal utamanya adalah 2, 7, 5. Yang lainnya itu bernilai 0. Maka ini kita namakan sebagai matriks diagonal. Untuk yang kedua, diagonal utamanya itu adalah 3, 0, 0. Walaupun ada 0, tetapi tetap ada angka 3. Jadi selain 0. Dan elemen yang lainnya itu bernilai 0. Maka kita namakan sebagai matriks diagonal. Kemudian kita lihat matriks identitas. Matriks identitas tadi adalah matriks yang matriks persegi dengan diagonal utamanya bernilai 1 dan lainnya adalah 0. Kita lihat diagonal utamanya adalah 1 semua, kemudian elemennya yang lain bernilai 0. Dan yang kedua pun juga sama. Diagonal utamanya bernilai 1, yang lainnya juga 0. Kita lihat matriks segitiga bawah. Nah, kalian lihat di sini matriks segitiga bawah itu adalah semua elemen yang di atas diagonal utama itu bernilai 0. Nah, itu elemen yang semua di atas diagonal utama itu bernilai 0. Maka ini kita namakan sebagai matriks segitiga bawah. Kebalikannya dengan matriks segitiga atas. Matriks yang semua elemen di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Maka ini kita namakan sebagai matriks segitiga atas. Seperti itu.
Oke, kita lanjutkan dengan transpos suatu matriks. Apa sih itu transpos suatu matriks? Nah, transpos suatu matriks adalah perubahan posisi elemen matriks. Transpos dari matriks A, jadi adalah suatu matriks baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen-elemen pada baris matriks A menjadi elemen-elemen pada kolomnya. Jadi kita ubah kolom menjadi baris atau baris menjadi kolom. Nah, kemudian notasi dari suatu transpos itu adalah pangkat T. Misalkan kalau transpos dari matriks A itu berarti A pangkat T besar. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Tentukan transpos dari matriks D. Di sini saya punya matriks D dengan ordo 2 kali 3. Maka kita lihat apakah nanti ketika kita sudah transposkan ordonya masih tetap sama. Kita ubah di sini barisnya 2, 3, min 1 nanti menjadi kolom, berarti 2, 3, min 1. Kemudian 1, min 2, 0 ini menjadi kolom, jadi 1, min 2, 0, seperti itu. Kita lihat transpos dari matriks D adalah, nah ini dia transposnya. Jadi lambangnya adalah D pangkat T, kemudian ini kita ubah bentuknya. Maka ini adalah contoh dari transpos. Oke, kita lanjutkan ke kesamaan dua matriks. Matriks A dengan elemennya adalah AIC dikatakan sama dengan matriks B dengan elemennya adalah BIC jika dan hanya jika. Yang pertama adalah matriks A dan matriks B itu dikatakan sama jika ordo matriks A dengan matriks B itu sama. Jadi ordonya harus sama dulu syaratnya. Suatu matriks itu kita bisa katakan sama, ordonya harus sama. Kemudian yang B adalah setiap elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Jadi AIC itu sama dengan BIC untuk semua nilai I dan J-nya. Nah, matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan A sama dengan B. Maka syaratnya suatu matriks itu bisa kita katakan sama itu harus ordonya harus sama dulu. Kemudian setelah ordonya sama, nanti elemen-elemen yang terletak itu juga sama. Mari kita lihat contoh soalnya. Perhatikan matriks A dan matriks B berikut. Nah, di sini saya punya matriks A, kemudian saya punya matriks B. Jika diketahui A sama dengan B, kita lihat dulu apakah ordonya sama. Oh, ternyata sama, 2 kali 2 dan 2 kali 2. Maka tentukanlah nilai X plus Y-nya. Tadi kita tahu bahwa A itu sama dengan B, maka kita sama dengankan matriks A ini dan matriks B yang ini. Berarti min 2, 5, 1Y, ini matriks A, kemudian ini adalah matriks B. Elemen-elemen yang terletak itu sama, berarti baris 1, kolom 1, matriks A akan sama dengan baris 1 dengan kolom 1 dari matriks B. Maka kita lihat, min 2 sama dengan min 2, kemudian 5 sama dengan berapa? X, berarti X-nya adalah 5. Kemudian 1 sama dengan 1, kemudian Y sama dengan 6. Maka kalian tahu bahwa di sini X-nya berapa nilainya? X-nya adalah 5, kemudian Y-nya adalah 6. Tadi yang ditanyakan adalah X plus Y. Maka X plus Y-nya adalah 5 ditambah 6, sama dengan 11. Baik, nah itu tadi adalah pembahasan matriks tentang pengertian matriks, notasi matriks, kemudian ordo matriks, jenis-jenis matriks, dan transpos matriks, dan kesamaan dua matriks. Oke, terima kasih semuanya.